Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini akan sedikit mengulang tentang pengurangan pecahan ya. Nah, jadi sebetulnya antara pengurangan atau penjumlahan caranya itu sama ya. Namun yang membedakan adalah operasinya. Apabila sebelumnya kita belajar tentang penjumlahan yang artinya menambah, nah sekarang kita akan belajar mengenai pengurangan. Di sini ada contoh soal 4/16 dikurangi 1/16. Nah, di sini karena penyebutnya sama, maka kita langsung saja menghitungnya berapa? 4 dikurangi 1? Iya, jawabannya adalah 3/16 ya. Lalu nomor kedua, kita punya 32/8 dikurangi 16/8. Karena penyebutnya sama, maka tinggal dikurangi. Yaitu 32 kurangi 16 adalah ya, itu 16/8. Nah, kita juga pernah belajar ya tentang menyederhanakan pecahan. Nah, ini juga sebetulnya bisa kita sederhanakan. 16 dibagi 8 adalah 2. Tuh. Baik, sekarang kita ke contoh soal berikutnya ya. Nah, di sini jika penyebutnya berbeda. Nah, ingat pada pembelajaran di kelas 4 pun sudah diberitahu ya, sudah diajarkan bahwa ketika ada operasi bilangan itu, baik penjumlahan ataupun pengurangan, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Dan gunakan bilangan paling sederhana. Untuk apa? Agar mempermudah kalian dalam melakukan proses perhitungan. Ya, kita lihat contoh soal berikut. Ada sebuah bilangan pecahan 5/2 dikurangi 2/4. Maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, jadi berapa? Nah, ini kan sebetulnya jika dicari KPK-nya ini bisa ya, 2 dikali 4, 8. Penyebutnya bisa jadi 8. Nah, ini di sini Ibu contohkan dulu ya, jika 8. Oke, 8 bagi 2, 4. 4 dikali 5, iya, betul, 20. Lalu 8 bagi 4, 2. 2 kali 2, 4. Maka isinya berapa? Isinya adalah 16/8. Bisa disederhanakan? Bisa. Jadi berapa? 2. Nah, namun apakah 8 adalah bilangan paling sederhana? Bukan ya. Nah, ini jika paling sederhananya adalah seperti ini. 2 dan 4. Kita harus cari bilangan berapa yang bisa membagi 2 dan juga bisa membagi 4. Ini bisa juga ya kita buat menjadi penyebutnya 4 nih. 4 bagi 2, 2. 2 kali 5, 10. Lalu 4 bagi 4, 1. 1 kali 2, 2. Isinya adalah berapa? 10 kurangi 2, 8/4. Sama dengan 2. Nah, seperti itu ya. Jadi ingat, gunakan penyebut yang paling sederhana. Kita lanjut ke soal berikutnya. 7/6 dikurangi 3/4. Nah, karena sudah belajar bahwa kita harus menggunakan bilangan paling sederhana, maka kita pilih bilangan yang paling sederhana. Nah, bilangan berapa yang bisa membagi 6 dan juga 4? Nah, ini sangat penting sekali untuk kalian bisa menghafal perkalian. Dengan kalian hafal perkalian, maka akan lebih memudahkan kalian mengerjakannya. Nah, ini jika kita mengkalikannya, kan isinya adalah 24 ya. Namun kita coba sederhanakan. Nah, caranya adalah ya tadi, mencari bilangan yang bisa membagi 6 dan 4. Berapa isinya? 12 ya. Nah, kenapa 12? Karena 12 bisa dibagi 6 nggak? Bisa, isinya 2. 12 bisa dibagi 4 nggak? Bisa. Berapa isinya? 3. Ya, 12 bagi 6, 2. 2 kali 7, 14. Lalu 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Maka isinya 14 dikurangi 9 adalah 5/12. Seperti itu. Nah,
Jika dalam operasi penjumlahan, pengurangan, ingat ya, penyebutnya harus dalam bentuk paling sederhana. Ketika kalian menggunakan penyebutnya tidak dalam bentuk paling sederhana, bisa jadi itu mengurangi ketepatan gitu ya. Ini digunakan untuk lebih memudahkan kalian. Seperti itu. Semoga difahami ya. Baik, kita ke soal berikutnya ya. Di sini kita akan mengurangi pecahan campuran. Di sini kita sudah punya pecahan yaitu 29/10 dikurangi 11/5. Hal yang harus kita lakukan adalah membuatnya menjadi pecahan biasa dulu ya. Caranya adalah 10 dikali dulu 2 ya. Ini penyebutnya harus dikali dengan angka di depannya. 10 kali 2 20, 20 tambah 9 29/10 kurangi 11/5. Nah, jadi pecahan biasa dulu ya. 5 kali 1 5 tambah 1 6/5. Nah, oke, sudah menjadi pecahan biasa. Lalu selanjutnya adalah apa? Kita samakan dulu penyebutnya ya. Di sini Ibu akan jelaskan lagi apabila penyebutnya dikalikan dan apabila kita mencari penyebut yang paling sederhana ya, biar kalian bisa membandingkan lebih mudah yang mana. Oke, apabila disamakan maka harus dikalikan ya. 10 dikali 5 50. 50 bagi 10 adalah 5. Sekarang 29 kali 5 berapa ya? Nah, kita hitung di sini 29 kali 5. 5 kali 9 45. Simpan 4. 5 kali 2 10. 10 tambah 4 145. Kita tulis 50 bagi 5 10. 10 kali 6 60. Maka jawabannya 145 kurangi 60. Kita tulis di sini aja ya. 5 kurangi 0 5. 4 kurangi 6 tidak bisa. 14 kurangi 6 8. Maka isinya 85/50. Apakah bisa disederhanakan? Bisa ya, karena kita sudah belajar pecahan campuran. Caranya adalah 85 dibagi 50. Angka yang paling mendekati adalah berapa? Apabila 50 dikali 2 kan 100 dan tidak boleh melebihi ya, harus di bawah 85. Maka 1 ya isinya. 1 kali 50 50. 8 5 kurangi 50 berapa? 35. Nah, ini cara yang pertama. Sekarang apabila dengan cara yang kedua, yaitu dengan menyederhanakan penyebutnya ya. Penyebutnya kita buat dengan paling kecil. Nah, dari sini ya. Di sini Ibu akan tulis ulang ya. 29/10 dikurangi 6/5 ya. Kita buat penyebutnya paling sederhana karena 10 itu bisa membagi 5, ya sudah kita buat penyebutnya menjadi 10. 10 bagi 10 1. 1 kali 2 9 29. 10 bagi 5 2. 2 kali 6 12. Maka 29 kurangi 12 adalah 9 kurangi 2 7. 2 kurangi 1 1. 17/10. Bisa disederhanakan? Bisa. Berapa? 1 7/10. Seperti itu. Nah, jadi lebih sederhana yang mana? Silahkan dipilih cara pengerjaan yang menurut kalian lebih sederhana ya, yang lebih mudah. Dan ingat, dalam mengerjakan soal matematika itu harus dikerjakan sampai bilangan paling sederhana agar nilainya sempurna. Semangat!